Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel saya, Fadlan Drama. Sudah lama saya tidak membuat tutorial untuk aplikasi Dapodik. Di sini di semester 2 kita ada pengisian data awal semester genap ini, data tentang kesiapan belajar. Ya, kita akan buka Chrome dulu, masuk ke situs kesiapan belajar Kemendikbud, karena situs ini adalah syarat salah satu sekolah untuk pengisian Dapodik sekolahnya agar bisa mengikuti tatap muka proses belajar. Oke, di sini saya akan menerangkan sedikit tepatnya, yaitu cara cepat untuk pengisian data kesiapan belajar di sekolah. Kita masuk ke situsnya dulu, yaitu sekolah.data.kemdikbud.go.id, kesiapan belajar. Nah, inilah situsnya. Jadi situs ini harus diisi dulu untuk mempersiapkan Dapodik sekolah kita. Sebelumnya kita cek dulu di kesiapan belajar. Di sini saya mengambil contoh provinsi saya, yaitu Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang, di Kecamatan Matan Hilir Selatan, tepatnya di SDN 23 ya, sebagai contoh pengisian data kesiapan pembelajaran di sekolah. Nah, ini yang tampil adalah data-data yang belum mengisi data kesiapan sekolah. Oke, kita masuk ke data SD. Pengecekan data seperti ini, kita hanya mengisi di status kesiapan dengan status siap. Nah, bagaimana caranya itu, sahabat OPS? Nanti kita akan jelaskan. Ini kita lihat dulu terlebih dahulu situs kesiapan belajar. Contoh kesiapan belajar di sini yang sudah terisi dan belum mengisi data tersebut. Nah, kalau ada yang kuning itu belum verbal, itu urusannya adalah dari operator dinas. Jadi kita hanya sebatas di status kesiapan. Kita cek. Apabila setujui oleh dinas, maka akan berubahnya status verbal itu menjadi disetujui. Disetujui itu oleh operator dinas ya, sahabat-sahabat OPS. Nah, yang kuning belum verbal itu berarti belum disetujui oleh operator dinas di status verbalnya. Apabila sudah disetujui operator dinas, maka data status verbal akan berubah hijau menjadi disetujui. Sebelumnya data sekolah kita harus terisi status kesiapannya siap ya, seperti ini ya. Ini kan ada yang siap terus disetujui. Kita lihat sekolah yang belum mengisi data kesiapan belajar. Nah, contoh itu
data status kesiapan di situ masih belum siap karena datanya belum diisi. Sekali lagi, cek verval sekolah apakah sudah terisi status kesiapan belajarnya, itu berubah menjadi status siap. Dan apabila sudah berubah status kesiapan itu menjadi siap, maka tinggal menunggu verval dari operator dinas. Di sini kita hanya sampai di status kesiapan bahwa kita harus mengisi data tersebut. Gimana cara mengisi data kesiapan belajar? Pertama-tama kita cek dulu di situs SDM PDSPK, cek email operator yang didaftarkan di SDM PDSPK. Ya, email yang didaftarkan di SDM PDSPK. Karena situs ini adalah situs inti dari Dapodik sekolah. Ini email yang sudah saya daftarkan, email sekolah SD yang saya daftarkan dan mempunyai keterangan akun sudah aktif dan silahkan login. Nah, untuk pengecekannya sudah login, silahkan login. Kita login saja menggunakan user dan password yang kita daftarkan, ya. Kita login saja dengan user dan password yang kita daftarkan di SDM PSDPK. Terkadang email Dapodik juga tidak harus didaftarkan di SDM PDSPK ini. Terkadang email pribadi operator sendiri, ya. Jadi ingat-ingat yang didaftarkan di situs PDSPK itu email operator atau email sekolah. Maksudnya email Dapodik. Nah, di sini email Dapodik yang saya daftarkan, namun passwordnya berbeda karena kita untuk menjaga kerahasiaan data, karena data intinya Dapodik itu di SDM PDSPK ini. Nah, kita akan coba login dengan email yang sudah terdaftar tadi dengan password yang beda dari Dapodik karena demi menjaga keamanan data Dapodik. Itu harus kita lakukan. Ini untuk yang bagi yang paham. Kalau tidak paham, ya isikan saja dengan password Dapodik yang kita pakai. Nah, apabila sudah bisa login, kita cek profil benar enggak bahwa kita sebagai operator SDN 23 Kecamatan Negeri Selatan. Nah, itu email yang saya daftarkan. Setelah berhasil login bahwa sudah terdaftar, kita akan mengisi tadi kembali ke materi yang pertama, yaitu mengisi kesiapan belajar, ya, kesiapan belajar, bukan proses pembelajaran. Nanti itu yang kedua. Pertama-tama kita cara pengisian kesiapan belajar, ya. Di situ ada dua data. Yang pertama kesiapan belajar. Nanti yang keduanya itu adalah proses pembelajarannya. Nah, di situ hanya dua pilihan, BDR atau tatap muka. Cara pengisian kesiapan belajar, kita login dengan menggunakan email dan password yang didaftarkan di SDM PDSPK tadi, ya. Nah, jadi kita login di situs sekolah.data.kemdikbud.go.id, di kuesioner dan kesiapan belajar. Nah, maka akan tampil
Seperti ini, yang lebih tepatnya kita adalah cara mempercepat pengisian data kesiapan belajar. Terkadang kita terkendala dengan foto-foto yang diminta oleh data di situs tersebut. Ya, sebelumnya kita coba login dengan user, email, dan password yang didaftarkan di SDMP DSPK. Terkadang situs feed login kita bisa masuk dengan cepat, namun terkadang situs tidak fit atau sedang gangguan, maka dia akan tidak bisa login. Kita cek dulu di email SDMP DSPK tadi apa sudah benar dengan password yang kita daftarkan. Kita login saja. Ya. Ternyata keluar sendiri. Kemarin pada saat awal-awal bulan Januari itu langsung login dia. Kita coba login sekali lagi. Ya, ternyata situs sepertinya ada perubahan sistem. Namun jangan khawatir teman-teman sahabat OPS. Kalau seperti ini kita login tidak bisa masuk, kita langsung saja ke kuesioner kesiapan belajar dan mengisi data-data yang diminta oleh situs kesiapan belajar. Salah satunya NPSN, kita cek di PSDPK ya. Nantinya ini kita isi tersedia ya. Sebelumnya kita masukkan NPSN dulu, mohon maaf ya. Kita copy saja dengan cara tekan Ctrl dan C ya, Ctrl plus C. Terus SD nya kita sesuaikan dengan nama yang di SDM PSDPK. Nah, seperti ini. Kalau ada spasi dihapus saja. Ya, isikan sesuai dengan provinsi dan kecamatannya, maksudnya kabupaten dan provinsinya. Ya, data pertama kita isi semuanya tersedia. Terus sampai ke poin 4 kita isi tersedia, dan seterusnya. Dan kadang terkendala itu di pilihan filenya ya. Nah, di kolom tindak lanjut itu kita isi oke saja ya, kata-kata yang pantas sajalah, siap atau oke. Nah, file yang kita kirim itu sudah saya siapkan. File bukan data yang diminta sebenarnya di situs kesiapan belajar, namun coba kita lihat foto file apa yang saya kirim, namun hasilnya tetap efisien dengan data kesiapan belajar di sekolah kita diterima oleh server dan status kesiapan belajar di sekolah kita menjadi siap. Nah, ini dia foto yang kita masukkan di file tadi. Ya, jangan terlalu besar karena ini tadi sekurang-kurangnya 1 MB. Nah, inilah foto yang kita lampirkan di dalam file data situs kesiapan belajar, agar data sekolah kita terdata dengan siap ya. Ya, pilih file, kembali lagi ke file tadi
saya mencontohkan bahwa file yang saya masukkan itu sama semuanya dari poin 1 sampai poin 4. Ya, ini lebih tepatnya cara cepat lah ya pengisian data situs kesiapan belajar ini. Sama di poin 2 juga kita isikan dengan file foto atau Excel yang diminta, tapi sebenarnya sih foto sih. Nah, ini foto yang saya masukkan tetap sama ya kawan-kawan, tetap sama, semuanya sama sampai poin 4 terakhir ya. Kita isi tersedia semuanya sampai poin keempat, dan di kolom tindak lanjut jangan sampai lupa kita isi OK. Terkadang kita kosong, file kita kirim, data siap, belum terbaca oleh server. Lengkapi dulu semua. Setelah lengkap, file sudah dikirim ya, file tadi udah kita masukkan semua sampai ke poin 4. Ini filenya salah satunya. Ini adalah file yang kita masukkan, file foto ya, agar tercatat di server. Ini tidak menyalahi aturan yang diminta ya sahabat-sahabat OPS. Ini hanya untuk kerja cepat OPS yang mungkin mengerjakan dapodiknya lebih dari satu. Kita menggunakan file inilah. Setelah itu kita kirim submit ya, submit tadi, dan kita kirim. Setelah kirim maka akan keluar keterangan bahwa sekolah Anda sudah siap. Untuk kesiapan belajar itu memakan waktu kurang lebih 2 kali 24 jam datanya masuk ke server situs kesiapan belajar. Jadi sambil menunggu kita masuk ke poin kedua, karena data yang kedua juga lebih penting untuk data dapodik sekolah, karena data ini merupakan data awal mula untuk melakukan kegiatan tatap muka. Ya, cara pengisian di proses pembelajaran. Ya, kita masuk ke materi kedua. Nah, kembali login menggunakan user dan password ya, password dari SDMP SDPK tadi. Kembali kita masuk. Tadi yang di kesiapan itu kita masukkan langsung NPSN dan data sekolah ya. Nah, kalau di sini kita harus login dulu di proses pembelajaran. Nah, datanya setelah tampil benar enggak? Setelah benar NPSN dan nama sekolahnya, kecamatan dan kabupatennya juga provinsi. Di sini ada dua pilihan, belajar dari rumah dan pembelajaran tatap muka. Oh ya, mohon maaf, tadi itu bukan TM ya, tetapi PTM. Di sini BDR. Ini dua pilihan. Belajar di rumah atau kita kenal dengan BDR. Nah, yang PTM tadi itu pembelajaran tatap muka. Nah, kalau sekolahnya itu mengisi data BDR, maka sekolah kita akan melakukan pembelajaran belajar di rumah atau luring. Daring maksudnya, bukan luring. Luring itu tatap muka. Nah, kalau pembelajaran tatap muka ini, maka kita akan melakukan pembelajaran luring atau tatap muka. Ya, setelah pengisian status belajarnya kita tatap muka, dan kemudian kurikulum yang digunakan. Kalau saya sih pilih kurikulum nasional ya, karena menggunakan bahasa yang ramai saja atau bahasa umum. Tinggal ya kita pilih sesuai dengan data
di sekolahnya lah. Ya. Kembali ya. Setelah kita pengisian seperti itu, silahkan klik simpan yang di tombol ubah tadi. Karena ini saya sudah mengisi, maka tombol tersebut berubah menjadi ubah. Dan nanti di bawah situ sebelum ada pengisian akan tersimpan data. Maksudnya ada tombol yang timbul namanya disimpan. Nah, klik saja simpan dan tunggu beberapa detik. Proses penyimpanan data tersebut akan tersimpan. Nah, kita akan siap untuk pengecekan pengisian data proses pembelajaran. Nah, yang tadi ini sudah kita simpan. Data ini secara otomatis setelah kita isi, kita update, maka di servernya pun langsung otomatis terupdate ya. Terupdate sesuai dengan pengisian datanya. Kalau BDR ya BDR, kalau PTM ya PTM. Ya, saya kembali masuk ke provinsi saya. Nah, status pembelajaran di sini pembelajaran tatap muka. Apabila tadi diisi dengan pembelajaran tatap muka, kalau BDR dia pasti akan di situ keterangannya BDR. Nah, belum verbal, jangan kita pikirkan ini. Ini adalah hak atau keputusan dari operator sekolah, operator dinas maksudnya. Untuk status verbalnya, yang penting pada intinya kita membuat status pembelajaran di sekolah kita itu menjadi status pembelajaran tatap muka atau BDR. Kalau data tersebut tersimpan belajar dari rumah, bisa dirubah dengan cara tadi login ulang di proses pembelajaran, dan kita ubah BDR tadi menjadi pembelajaran tatap muka. Dan apabila yang belum mengisi datanya, maka keterangannya akan belum lapor. Nah, ini untuk pembelajaran tatap muka, maka keterangannya akan tampil pembelajaran tatap muka di status proses belajarnya. Dan apabila BDR, maka status pembelajarannya akan tampil juga BDR. Ya, saya rasa itu di situs proses pembelajaran ini datanya langsung terkirim pada saat kita pengisian data ini. Begitu kita simpan, begitu kita kirim atau kita ubah di situ, maka data di sini akan otomatis langsung tersimpan sesuai dengan data yang kita simpan. Kalau ingin melakukan perubahan ya tinggal login saja. Nah, seandainya BDR kita ubah ke PTM, ya tinggal kembali login ulang di kuesioner tadi dan masuk ke proses pembelajaran lagi dan login menggunakan email SDM PDSPK tadi dan password yang didaftarkan. Untuk belum verbal, di status verbal itu hak dan wewenang dari operator dinas, kita hanya menunggu saja. Karena sesuai dengan surat edaran dari gubernur, maka mungkin pihak operator dinas masih belum bisa untuk menyetujui karena ada surat edaran dari gubernur provinsi untuk tidak melakukan tatap muka. Tapi setidak-tidaknya data Dapodik kita siap untuk pembelajaran tatap muka. Ya, kebanyakan guru sekarang rindu dengan kegiatan normalnya seperti biasanya untuk kembali mengajar anak muridnya, karena pembelajaran BDR tersebut tidak efisien untuk anak-anak didiknya. Ya, mungkin soal yang diberikan yang mengerjakan bukan siswa sendiri, namun orang tua yang mengerjakan, kadang siswa juga sendiri yang mengerjakannya. Baik, itulah dua cara untuk pengisian kesiapan proses belajar. Yang pertama tadi kesiapan belajar agar datanya menjadi siap, dan yang kedua adalah proses pembelajarannya kita
mengisi BDR atau pembelajaran tatap muka. Cukup sekian dan terima kasih. Inilah cara cepat ya, cara cepat lebih tepatnya untuk pengisian data kesiapan belajar Dapodik ya. Tidak harus menunggu aplikasi Dapodik terinstall, karena kemarin awal Januari Dapodik kita terkunci dan harus menunggu update aplikasi terbaru. Namun kita jangan menghambat pekerjaan. Ada waktu ya, sebagai OPS biasanya kerjanya malam ya. Ya kita sambil buka saja ya. Inilah caranya. Langsung masuk saja ke situs kesiapan belajar, ketik sekolah data kemdikbud.go.id /kesiapan belajar, atau ketik saja di Google-nya kesiapan belajar. Jadi inilah tutorial yang dua materi yang akan saya sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat OPS.